Dari kecil saya seneng gambar gitu, terus gambarin inilah, itulah, ya cuma karikatur berapa sih dulu ya. Jadi ya mulainya dari gambar jalanan gitu lah. Splash art itu ya the best possible way to portray your champion gitu kan. Jadi kalau Anda itu saya mikirnya dulu kan, wah ini tidak nyata ini, sebenarnya kan tempatnya juga nggak terlalu proper gitu kan. Nah kalau sekarang ini udah jauh di luar yang saya bayangkan, jadi konsepnya udah beyond reality jadinya. Nama saya Bramasta Aji. Di sini saya berprofesi sebagai ilustrator dan saat ini sedang menggeluti usaha studio ilustrasi juga di Solo. Kita fokus untuk pembuatan ilustrasi game dan kartu. Jabatan di CEO saya yang menjabat, terus ada juga bagian marketing sama manajemen yang nanti bakal ngatur traffic sama reach out ke klien, terus ada juga artis, terus ada lead artis yang tugasnya nanti gimana cara mendirect artis supaya bisa memastikan agar pekerjaannya tuh bisa tuntas ACC dengan tetap bagus gitu. Kalau dari pekerjaan kita tarik dulu ke belakang. Jadi ketika waktu kuliah saya pengen menekuni dunia gambar gitu kan istilahnya kan. Terus sampai di kampus tuh sangat susah gitu untuk mencari mentor gitu yang bisa ngajarin saya gitu. Nah terus karena dari senior susah di apa ya istilahnya di reach gitu, saya sama anak-anak ini juga berinisiatif untuk membuat sebuah community gitu yang khusus mempelajari dunia gambar digital ini. Kita bikin komunitas tuh justru waktu di kampus gitu kan, kita memang pengen mengajak gitu sesama mahasiswa itu yang tertarik dengan dunia ilustrasi digital untuk sama-sama ngulik, karena memang tidak ada UKM waktu itu yang membahas tentang ini sama sekali gitu. Jadinya kita mengupayakan sendiri gitu. Setelah itu kita berkumpul, kita sharing-sharing gitu kan. Terus akhirnya kita bisa menemukan ya istilahnya trik-trik gitulah untuk gimana sih cara nggarap gambar kayak gini. Nah mulai dari itu kita mulai ngumpulin portfolio. Nah terus kita upload. Nah dari upload yang rutin itu tiba-tiba ada klien yang indie itulah sifatnya. Jadi klien personal yang dia nggak punya perusahaan atau apa itu, tapi dia pengen bikin suatu project. Kita nggak bisa dibilang usaha, kita cuma ngumpul aja, nanti kalau ada order ya kita garap bareng-bareng. Cuman kan di situ kan ada kendala juga karena memang ilmu kita terbatas kan ya. Ya istilahnya tuh orang bodoh itu ngajarin orang bodoh sama-sama ngajarin gitu. Jadinya kan agak susah. Terus ada inisiatif dari saya karena waktu itu ada tawaran juga dari sebuah studio yang kantor cabangnya di Indonesia. Waktu itu namanya Stella Lab. Ada tawaran dari situ, ya udah saya izin sama teman-teman gimana kalau saya terima dulu tawaran dari studio ini, nanti saya belajar di situ, nanti setelah cukup saya bakal balik Solo, terus kita rintis bareng lagi gitu. Studionya tuh kalau Stellar itu dulunya kan, kalau nama internasionalnya tuh Imaginary Friends Studio, memang dia yang punya itu salah satu ya pionir lah di bidang ilustrasi digital terutama. Nah waktu itu saya di sana jabatannya sebagai digital painter waktu itu. Cuma untuk job desk-nya kebanyakan saya nggarap coloring untuk komik. Dulu sih yang saya ingat Bima Satria Garuda waktu itu. Itu selama kurang lebih 2 tahun saya di sana. Dulu kita ngerjain banyak hal, sampai dari logo, komik, sampai dengan coloring interiornya, terus maskot, packaging, aset-aset game itu kita nggarap. Cuma makin kesini kita karena saking banyaknya klien,
apa ya istilahnya, kita bisa lebih memilih gitu loh ya. Aku pilih nggarap yang ini aja lah karena ini lebih menarik atau challenging gitu kan. Jadi kita pilah-pilah, kita diskusi satu tim gitu. Kita mau mengarah ke sini, kita pengen spesialis di ilustrasi untuk kebutuhan promosional. Jadi udah mulai mengerucut. Nah, dengan mengerucut itu kan berarti teknis yang harus kita pelajari kan otomatis lebih spesifik lagi, jadi lebih mudah. Tapi ya tetap banyak juga yang harus dipelajari gitu untuk satu kategori itu aja gitu. Satu artworknya untuk card game itu rata-rata kita butuh waktu antara 5 hari sampai 1 minggu. Mungkin kalau yang cepat ya seminggu itu kelar, tapi kalau yang agak lama ya mungkin tambah 2 hari itu selesai. Cuman untuk splash art butuh waktu di atas 1 bulan karena memang attention to detailnya tuh memang harus ekstra. Kita harus perhatiin storytelling, terus lighting, ambient, gestur, pose, warna dan sebagainya, sangat emang detail banget itu. Splash art itu ya the best possible way to portray your champion gitu misalnya. Jadi kalau championnya itu dia karakternya brave ya harus digambar se-brave mungkin. Jadi jangan digambar gesturnya tuh lagi sedang apa ya istilahnya mengkeret itu atau ketakutan gitu, jangan ya, bikin selebar mungkin, seberani mungkin. Nah terus kalau karakternya tuh dia memang elegan gitu ya jangan dibikin gerakannya yang agresif, tapi harus yang anggun kayak gitu. Terus dari tone efek atau warnanya juga harus yang lebih juicy, lebih apa ya elegan juga gitu. Jangan yang pakai warna-warna yang bold gitu atau yang dark atau yang monokromatik gitu. Jadi kita bikin sketsnya dulu, gesturnya kita bikin berapa opsi gitu nih. Misalkan ini hero-nya tipikal killer ya, kita bikin gerakannya tuh yang agresif, itu yang mungkin menusuk, terus mungkin lagi menyerang dengan beringas gitu. Kita tampilkan gesturnya tuh in the best possible way gitu. Terus habis itu kita kasih lighting, karena kan salah satu elemen pembentuk ilustrasi itu kan lighting. Jadi dari lighting itu kan kita bisa ngasih pesan ke audiens. Oh ini suasananya apa sih, lagi ketakutan, apalagi marah, atau lagi senang, kan dari lighting juga bisa. Setelah dari lighting kita kasih color option. Nah color itu juga tergantung dari ambient yang kita bangun. Misalkan kita disuruh ngebikin karakter dengan warna baju merah, tapi dia profesinya sebagai penyelam itu di laut gitu kan. Otomatis warna merah ketika masuk ke ambient laut itu kan juga bakal menimbulkan warna yang beda lagi. Mungkin jadi lebih ke ungu gitu kan, jadi nggak pure merah gitu. Jadi kita bikin color option berdasarkan kaidah-kaidah tersebut. Setelah itu baru kita masuk ke proses rendering itu nge-refine detail sama polishing. Ini kita lagi menangani Mobile Legends, itu game MOBA HP, itu kita bikin splash artnya itu untuk promotional skin nantinya. Selain itu kita juga ngerjain ya Wild Rift, terus ada lagi PUBG, dan ya beberapa project card game seperti Flesh and Blood itu yang lagi kita kerjain sekarang. Yang kecil-kecil ini banyak banget ya, jadi apa ya, kayak kita juga ngerjain kak project-project yang lagi rilis atau lagi campaign untuk menggalang dana, itu semacam kayak Cryptic, TCG, terus dulu pernah ada Alpha Clash, terus ada juga O2 Embers. Itu banyak banget, saking banyaknya sampai nggak bisa disebutin semuanya gitu. Dari kecil saya seneng gambar gitu, terus sebelum freelance pun saya juga mulai dari itu kan, ya bikin logo, terus karikatur gitu. Ya mulai dari temen-temen suruh gambarin inilah itulah EFSO lah, itu nggak apa-apa lah, terus atau gambarin pacarnya, atau mungkin ya cuma karikatur berapa sih dulu ya, 30 ribuan gitu ya. Ya saya mulai dari itu, terus
Saya justru belajar Photoshop dari ngedit pre-wedding gitu, yang 15 ribuan itu satu frame. Kayak gitu. Jadi dari itu saya belajar Photoshop, terus digabungkan dengan kemampuan menggambar manual, jadilah ini digital painting gitu. Jadi ya mulainya dari gambar jalanan gitu. Ya minimal saya sudah hidup 14 tahun dari karya itu. Dari 2009 sampai sekarang gitu. Sama ada satu lagi project di mana saya emang benar-benar lagi stuck gitu kan. Terus saya putusin untuk rehat dulu dari freelance, terus mencoba buat gambar personal gitu kan. Waktu itu gambar knight gitu. Sosok Valkyrie, jadi kayak knight tapi punya sayap gitu toh. Terus tak upload, terus ada yang mau beli waktu itu. Ketika di-upload itu ibu saya tahu gitu. Suatu ketika saya mampir ke rumah, tak cek wallpapernya itu, ibu saya kan, loh kok wallpapernya gambarku? Wah itu saya langsung terharu itu, karena dulunya yang ibu saya selalu khawatir gitu kan, gimana nantinya kalau kamu gambar kayak gini, terus mungkin nggak bisa stable atau mungkin beresiko atau gimana gitu, dia juga khawatir. Nah dari yang kayak gitu terus sekarang berubah mendukung gitu, seneng banget nih apa gambarku jadi apa ya istilahnya wallpaper HP-nya orang tua gitu. Nah itu udah penghargaan yang apa ya nggak bisa dinilai dengan uang menurut saya gitu. Terus waktu di Stellar Lab saya juga seneng banget dikasih kesempatan buat coloring komik Bima Satria Garuda, itu episode 1 sampai 4 kalau nggak salah, termasuk beberapa covernya juga. Itu yang paling berkesan buat saya. Jadi kalau Anda itu saya mikirnya dulu kan, wah ini tidak nyata, ini studinya kan tempatnya juga nggak terlalu apa ya proper gitu kan. Nah kalau sekarang ini udah jauh di luar yang saya bayangkan, jadi konsepnya udah beyond reality. Jadinya aku juga nggak nyangka gitu kok bisa segede ini sekarang gitu. Strugglingnya ya itu tadi, karena persaingannya makin banyak, makanya kita berusaha apa ya istilahnya key visualnya Unreal itu apa sih, strength-nya di mana, itu yang kita bentuk. Nah kalau kita kan selalu menekankan di craftsmanship, jadi ya kita bikin satu-satu elemen-elemennya, kayak ya rambut, ya tekstur kain, efek-efek gitu, kita partikel-partikel itu kita bikin semua sendiri. Ya inilah kita spesialisasinya di situ gitu. Orang itu memulai gambar dengan style mereka sendiri-sendiri kan. Challenge-nya tuh gimana cara kita mendevelop dari apa yang mereka punya. Jadi misal ada yang gambarnya dari anime dulu, terus gimana kita ngedevelop supaya bisa masuk ke splash. Oh berarti pemahaman tentang value itu, tentang anatominya harus diperbaiki. Tapi stylingnya udah oke karena dia berangkat dari anime. Jadi memang beda-beda treatmentnya, kita tiap artis beda-beda, itu yang bikin susah. Memang kita pengen memulai dari apa yang mereka punya dulu gitu. Memang prosesnya lama tapi ya so far oke lah, gitu, layak gitu lah. Nggak menutup kemungkinan nanti sebuah project itu akan menemui titik jenuh, itu kan pasti ada kan. Balik lagi pasti ada penggantinya juga. Contohnya dulu kan yang jadi tolok ukur kan semua pada pengen ke Blizzard Games, terus sekarang patokannya semua ke Riot Games kayak gitu. Jadi berpindah-pindah tuh, jadi ada masanya sendiri. Terus sekarang ada AI yang bisa menggenerate gambar secara instan. Ya kamu kan harus bisa adaptasi dengan itu gitu loh. Ya sama aja dengan gambar digital kan, dulunya kan juga semua dikerjakan pakai pensil kan, pakai cat akrilik, pakai cat air. Sekarang dengan adanya perkembangan ke digital ya mau nggak mau kita harus adaptasi gitu loh. Ya kita yang adaptasi, ya pasti nanti bakal ada tantangannya lagi ke depan. Cuman ya gimana kita adaptasinya aja. Pesannya ya itu tadi, suka dulu. Kalau memang awalnya tuh dari suka, itu nanti bakal enak kok. Dulu saya juga memulai menggambar juga dari hobi, bisa dibilang kan duitnya nggak ada. Tanpa duit pun saya tetap gambar gitu, apalagi ada duitnya gitu kan. Jadi motivasinya kan bukan duit, tapi aku pengen gambar yang lebih baik gitu, dari kemarin gitu aja. Seneng dulu sama yang bakal kamu tekuni gitu.